Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid Yesus Kristus yang paling terkenal dalam sejarah Kristen, namun bukan karena kesetiaannya, melainkan karena pengkhianatannya yang paling dikenal dalam sejarah. Dalam video ini, kita akan menelusuri kehidupan Yudas, motif-motifnya, dan dampak dari tindakannya terhadap sejarah dan teologi Kristen. Yudas Iskariot juga dikenal sebagai Yehuda bin Simon, berasal dari desa Kerioth di Yudea. Nama Iskariot mungkin merujuk pada tempat asalnya, yang membedakannya dari murid Yesus lainnya yang juga bernama Yudas. Sedikit yang diketahui tentang latar belakang awal Yudas sebelum ia bergabung dengan Yesus dan para murid lainnya. Yudas Iskariot menjadi salah satu dari 12 murid yang dipilih oleh Yesus untuk menjadi pengikutnya yang terdekat. Sebagai salah satu murid, Yudas memiliki akses langsung dan pribadi dengan Yesus, mendengarkan pengajarannya, menyaksikan mukjizatnya, dan ikut serta dalam pelayanannya. Dalam Injil Yohanes, Yudas disebut sebagai bendahara kelompok, yang berarti ia bertanggung jawab atas keuangan mereka. Ada beberapa teori tentang alasan di balik pengkhianatan Yudas. Salah satu teori menyatakan bahwa Yudas kecewa dengan Yesus karena ia tidak memenuhi harapan Yudas tentang seorang Mesias yang akan memimpin pemberontakan melawan Romawi. Teori lain menyebutkan bahwa Yudas mungkin terdorong oleh keserakahan karena ia menerima 30 keping perak dari para imam kepala sebagai imbalan untuk mengkhianati Yesus. Injil Yohanes juga menyebut bahwa iblis masuk ke dalam diri Yudas, mempengaruhinya untuk melakukan pengkhianatan tersebut. Peristiwa pengkhianatan terjadi di Taman Getsemani setelah perjamuan terakhir. Yudas memimpin sekelompok tentara dan pejabat agama untuk menangkap Yesus. Ia memberi tanda pengkhianatan dengan mencium Yesus. Sebuah tindakan yang ironis mengingat ciuman biasanya merupakan tanda penghormatan dan kasih sayang. Penangkapan Yesus kemudian mengarah pada pengadilannya dan penyaliban. Setelah pengkhianatan, Yudas tampaknya mengalami penyesalan yang mendalam. Menurut Injil Matius, Yudas mencoba mengembalikan 30 keping perak kepada para imam kepala, dan ketika mereka menolak, ia melemparkan uang itu ke dalam bait suci dan kemudian pergi untuk menggantung dirinya. Kisah para rasul mencatat versi berbeda dari kematian Yudas, di mana ia jatuh dan tubuhnya pecah. Kedua versi ini mencerminkan penyesalan dan akhir tragis dari kehidupan Yudas. Pengkhianatan Yudas memiliki dampak yang mendalam dalam teologi Kristen. Beberapa teolog melihat pengkhianatan ini sebagai bagian dari rencana ilahi yang tak terhindarkan untuk penebusan dosa manusia melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Pengkhianatan Yudas juga sering digunakan sebagai contoh dari kejatuhan manusia dan godaan untuk mengkhianati nilai-nilai moral demi keuntungan pribadi. Namun, Yudas juga menjadi simbol pengkhianatan dalam budaya populer. Namanya sering digunakan sebagai sinonim untuk pengkhianat, dan kisahnya telah menginspirasi berbagai karya seni, sastra, dan teater sepanjang sejarah. Kisah Yudas Iskariot adalah salah satu yang penuh dengan kontradiksi dan kompleksitas. Dari seorang murid yang terpilih menjadi bendahara kelompok Yesus hingga menjadi pengkhianat yang terkenal, Yudas mengukir namanya dalam sejarah dengan cara yang tidak diinginkan oleh siapapun. Penyesalannya yang terlambat dan kematiannya yang tragis menambah lapisan emosional dan moral pada narasi ini. Meskipun pengkhianatannya membawa dampak yang mengerikan bagi Yesus, hal itu juga membuka jalan bagi peristiwa yang menjadi inti dari iman Kristen, penyaliban dan kebangkitan Yesus. Oleh karena itu, Yudas Iskariot tetap menjadi salah satu tokoh paling kontroversial dan penting dalam sejarah Kristen. Dalam tradisi Kristen, Yudas Iskariot dikenal sebagai murid Yesus yang mengkhianatinya dengan menyerahkannya kepada otoritas Romawi. Namun, dalam Islam, pandangan tentang Yudas Iskariot dan peristiwa penyaliban Yesus memiliki perbedaan yang signifikan. Video ini akan membahas Yudas Iskariot dari perspektif Islam berdasarkan Al-Quran dan tafsir para ulama.
Yesus atau Isa dalam Islam adalah salah satu nabi besar yang sangat dihormati. Al-Quran mengakui kelahirannya yang ajaib dari Maria, tanpa ayah, mukjizat-mukjizatnya dan misinya untuk membawa umat manusia kembali kepada jalan Allah. Namun, berbeda dengan pandangan Kristen, Islam menolak gagasan bahwa Yesus adalah anak Allah atau bagian dari Trinitas. Islam juga menolak konsep penyaliban dan kebangkitan Yesus seperti yang diyakini oleh Kristen. Salah satu ayat penting dalam Al-Quran yang membahas tentang penyaliban Yesus adalah surah An-Nisa 107. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti dugaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menyatakan bahwa Yesus tidak disalib, melainkan diserupakan dengan orang lain yang kemudian disalib. Banyak tafsir mengidentifikasi orang yang diserupakan ini sebagai Yudas Iskariot. Menurut beberapa tafsir Islam, Yudas Iskariot adalah murid Yesus yang berkhianat. Namun, pada saat penyaliban, Allah membuat wajah Yudas menyerupai Yesus sehingga dia yang ditangkap dan disalib sebagai gantinya. Tafsir ini berpendapat bahwa Yesus diangkat ke langit oleh Allah dan akan kembali di akhir zaman. Tafsir mengenai Yudas sebagai pengganti Yesus disalib dipegang oleh beberapa ulama, termasuk Al-Tabari dan Ibn Katsir. Mereka berpendapat bahwa pengkhianatan Yudas adalah bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan Yesus dari penyaliban. Yudas yang telah berkhianat akhirnya menerima hukuman yang sesuai dengan tindakannya. Dalam pandangan Islam, Yudas Iskariot memiliki peran yang berbeda dibandingkan dengan dalam tradisi Kristen. Yudas tetap dianggap sebagai pengkhianat, tetapi peranannya dalam peristiwa penyaliban dipandang sebagai bagian dari rencana ilahi, di mana dia diserupakan dengan Yesus dan disalib sebagai gantinya. Perspektif ini menunjukkan perbedaan teologis yang mendasar antara Islam dan Kristen mengenai nasib Yesus dan peran Yudas Iskariot. Nabi Isa mengembara meninggalkan Yerusalem, mengembara dari satu kampung ke kampung. Nah, disitulah Nabi Isa berdakwah. Dimulai dari usia 9 tahun saat itu. Mengembara ada kaum di mana? Di sana ada seorang yang buta sejak lahir. Di situ Nabi Isa mendapatkan mukjizat dari Allah. Ya Allah, aku akan menyembuhkan mereka dan mudah-mudahan menjadi cara mereka untuk beriman kepadaku. Kemudian didatangi oleh Nabi Isa yang baru usia 9 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu diusap. Sembuh dengan izin Allah. Siapa engkau nak? Kenapa bisa menyembuhkan anakku yang buta sejak lahir? Apa kau Tuhan? Aku Isa bin Maryam, Nabi dan Rasul Allah. Apa yang aku lakukan adalah dari Allah. Kepadaku mujizat telah dikasih. Berimanlah kalian kepadaku sebagai Nabi dan Rasul kalian. Aku menyuruh kalian ada untuk beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukannya sedikit pun. Lalu berimanlah mereka. Di antara mereka yang beriman ada Barnabas. Ia mengembara lagi. Nah, pengembaraan yang tidak biasa itu, mengusap bumi dengan pengembaraannya itu disebut Al-Masih. Begitu pula Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta, kemudian orang yang berpenyakit belang diusap masaha yamsahu masihun. Mukjizat dari Allah itu yang membuat beliau mendapat gelar Al-Masih itu dari Allah. Mukjizat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kemudian Nabi Isa dakwah kepada satu kaum yang mereka mancing lama dititipin sama Nabi Isa. Lalu Nabi Isa mengatakan pada mereka, kalian sibuk menghabiskan waktu kalian seharian, bahkan sampai malam mengumpulkan bekal untuk kalian makan di dunia. Lalu kapan kalian sibuk menyembuhkan diri untuk mengumpulkan bekal bagi akhirat?
Harusnya kalian beribadah kepada Allah untuk mengumpulkan bekal demi keselamatan kalian di akhirat. Siapa engkau? Kok kamu bilang kayak orang dewasa? Aku Isa bin Maryam, Nabi dan Rasul Allah. Kemudian Nabi Isa berdakwah lagi di situ. Bagaimana mereka ada di antara mereka yang bernama Yakobus beriman juga dalam pengembaraan tadi, di mana orang-orang beriman tadi, maka terciptalah umat Nasrani. Di antara mereka ada 12 orang yang terus mengikuti Nabi Isa sampai Nabi Isa diangkat ke langit. 12 orang inilah yang disebut dengan Hawariyun. Ini kisah proses pengembangannya bisa sampai pada pengembaraan terakhir, sampai pada pengembangan terakhir. Herodes yang dihasut oleh pendeta Sanhedrin untuk menangkap Nabi Isa karena memfitnah mengira bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus Kristus, Tuhan yang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Ia dikejar-kejar Nabi Isa seseorang dari pengikut Nabi Isa Hawariyun yang berjaga-jaga lari. Celaka kita, celaka kita. Hadu saya kita bersembunyi, dan Anda pun Nabi Allah harus bersembunyi. Kenapa? Aku melihat Herodes dan tentara Romawi di bawah pimpinannya dan juga para pentasanhedrin ini datang untuk menangkap kita. Ya wah, betul juga. Anda harus sembunyi Nabi Allah. Betul, aku akan bersembunyi. Kalian juga bersembunyi. Nah, sebelum Nabi Isa dan para Hawariyun ini berpisah di situ, Nabi Isa meminta mengambil sumpah kepada mereka. Di dalam surat As-Saff, Allah sebutkan ada di dalam Quran surat As-Saff. Nah, mereka menyatakan akan menolong nabi-nabi, artinya ketika Nabi Isa nanti sudah tidak ada diangkat atau mengalami suatu menghilang meninggalkan mereka, siapa yang akan membantu menyebarkan agama Allah ini? Maka Hawariyun mengatakan kami adalah penolong-penolong Allah. Hawariyun saat itu sebelum Nabi Isa diangkat. Kita yang berjumlah 12 orang. Mereka mengatakan kami penolong Allah. Hal ini mereka ucapkan sebagai bukti bahwa mereka beriman kepada Allah. Maksud kami penolong Allah, kami siap mendakwahkan tauhid kepada manusia. Sepeninggal Anda, wahai Isa bin Maryam, Nabi Allah dan Rasulullah. Iya, itu kata-kata Hawariyun. Kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-112 terkait dengan Al-Maidah itu sendiri. Ada satu kajian yang menarik dari Dr. Jabir Balushi dari Iran, beliau Muslim. Apakah hidangan yang dimintakan oleh Hawariyun itu sudah terjadi apa belum? Nah, nanti kita bahas. Coba buktikan di sini kamilah penolong Allah. Artinya kami akan mendakwahkan tauhid, akan mendakwahkan Islam ini sepeninggal Anda nanti. Artinya mereka beriman kepada Allah kan? Nah, ini kata-kata mereka sebelum Nabi Isa diangkat dalam Quran surat Al-Maidah tentang hidangan, di mana Hawariyun berkata meminta agar diturunkan hidangan. Ingatlah ketika berkata para Hawariyun ya Isa bin Maryam, mereka tidak menyebut Nabi Isa Rasul Allah, tapi langsung menyebut namanya ya Isa bin Maryam. Yang kedua, hal yastatiu rabbuka, bisakah, apakah mampu Tuhanmu? Nah, di sana mereka mengatakan rabbuka, Tuhanmu. Kalau Tuhanmu berarti bukan Tuhan kami kan, betul. Seolah-olah mereka memposisikan kalau mereka bukan pengikut Nabi Isa. Maka di sini pakai alif lam. Pertanyaan, samakah Hawariyun yang di sini dengan Hawariyun yang berkaitan? Sebelum Nabi Isa diangkat, Nabi Isa berkata, kamilah penolong-penolong Allah. Kalau orangnya sama dengan yang ini, Hawariyun itu, enggak mungkin mereka mengatakan Robbuka, pasti Robbuna, Tuhan kami. Pertanyaannya, lalu siapa Hawariyun ini? Dr. Jabir mengatakan Hawariyun yang ini adalah orang Kristen yang enggak ada di akhir zaman. Sekarang ketika Nabi saya turun, mereka belum yakin kalau itu Nabi Isa yang dulu. Apakah Anda Isa bin Maryam yang dulu diangkat ke langit? Benar, aku Isa bin Maryam yang Allah utus dulu, aku diangkat ke langit dan aku ditidurkan Allah. Sekarang aku hadir untuk menyuruh kalian kembali agar beriman kepada Allah. Kami tidak yakin kau Isa yang dulu. Jika memang kau Isa yang dulu, hei Isa bin Maryam, bisa kau mintakan pada Tuhanmu agar Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit sebagai bukti kalau engkau adalah Isa yang dulu. Maka kami akan menjadikannya sebagai hari raya. Nah, kemudian bersembunyilah.
Nabi Isa setelah yakin akan perkataan Hawariyun bahwa mereka akan melanjutkan dakwah Nabi Isa, kenapa Nabi Isa mengatakan, siapa yang akan menolong agama, menolong aku menyampaikan agama Allah, karena enggak bisa mendapatkan wahyu dari Allah. Kalau beliau akan diangkat ke langit, makanya beliau mengatakan, man ansori ilallah, siapa yang akan menolong aku menyampaikan agama Allah ini, melanjutkan tugasku. Hawariyun mengatakan, kami akan mendakwahkan. Kalau mereka yang akan mendakwahkan, enggak mungkin kan? Mereka mengatakan Tuhanmu betul. Perasaan ini memang menarik juga. Tapi saya tidak bermaksud menafsirkan Al-Quran dengan logika na'udzubillah tapi munasabatilah ya. Bagaimana Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran baik? Bersembunyilah Isa saat itu di semak belukar tak bisa bersembunyi. Maka datanglah kemudian Herodes dan tentara Romawi yang dihasut oleh para pendeta Sanhedrin. Dan Raja Herodes berseru, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini termasuk engkau, hai Isa bin Maryam. Aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Sekarang, sebelum kalian aku sergap, Herodes berkata, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Gini sajalah demi kebijaksanaan aku sebelum aku sergap kalian. Aku tawarkan hai pengikut Isa bin Maryam, siapa di antara kalian yang berani memberitahukan kepadaku di mana Al-Masih bersembunyi? Aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaan, dan aku akan memberikan dia 1/3 harta kerajaan Herodes. Suatu saat sebelum Nabi Isa diangkat ini, Hawariyun, kan tadi jumlahnya berapa? 12 orang. Tiba-tiba muncul sosok yang ke-13, dan dia adalah Yudas Iskariot. Saat Yudas datang masuk ke tengah-tengah Hawariyun saat Nabi Isa ceramah begini, tak bisa bersabda, hati-hati kalian, di tengah-tengah kalian iblis nyusup masuk ke tengah-tengah kalian. Waspadalah kalian, dia akan menimbulkan fitnah di antara kalian. Jadi iblis masuk ke tengah-tengah kita, dikiranya iblis jin, sehingga mereka tidak menghiraukan Yudas Iskariot. Dikiranya Yudas adalah orang yang ingin beriman pada Isa dan bergabung dengan Hawariyun. Nah, yang paham itu adalah Barnabas. Jangan-jangan si Yudas ini yang dimaksudkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka Barnabas selalu mengamati Yudas Iskariot. Ketika semuanya bersembunyi, Yudas adalah Samiri di zaman Nabi Musa alaihissalam. Samiri di zaman Nabi Musa membunuh orang-orang Bani Israel, umatnya orang Yahudi yang menyembah patung anak sapi kan? Dan di dalam Quran surat Al-Baqarah dijelaskan, bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian, Bani Israel yang menyembah patung anak sapi, tobatnya itu dengan dibunuh oleh orang yang beriman. Walaupun itu tidak tuntas karena ternyata jumlahnya banyak. Lalu mereka berperang. Yang bertobat dia tidak mau dibunuh, maka melawan kepada yang membunuh. Iya, maka umatnya berkelahi berperang. Kemudian Nabi Musa minta, ya Allah cabutlah hukuman ini. Jika ini berlaku habis umatku, lalu siapa yang akan menyembahmu? Kalau engkau mengampuni mereka, engkau maha pengampun. Dan kalaupun mereka berbuat dosa, mereka juga makhlukmu ya Allah, mereka hambamu. Akhirnya hukuman itu pun dicabut. Menariknya, yang menyembah patung anak sapi, tobatnya dibunuhlah biang keroknya Samiri. Kenapa tidak dibunuh? Malah diusir oleh Nabi Musa kan? Karena yang membunuhnya bukan Nabi Musa, nanti Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman ini. Bagi kita kalau Samiri adalah Yudas Iskariot. Lalu apa kalau Yudas alias Samiri ini adalah jajaran peristiwanya di sini? Dia berganti-ganti nama di zaman para nabi sejak telah Nabi Musa kan? Ada banyak nabi. Dia masuk ke tiap para nabi menimbulkan fitnah. Berganti nama untuk menutupi jejaknya di zaman Nabi Isa. Dia bernama Yudas. Ketika dia ikut sembunyi, dia mendengar bahwa Herodes mengucapkan tadi, siapa di antara kalian yang mau memberitahukan di mana Al-Masih bersembunyi? Aku akan memberikan padanya harta 1/3 harta kerajaanku, dan aku akan mengangkatnya menjadi patih kerajaanku. Yudas alias Dajjal, dia butuh harta untuk keliling dunia, dan dia butuh kekuasaan untuk mempengaruhi manusia. Pucuk dicinta ulam tiba keluar. Dia memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi. Lalu keluar dia, aku tahu di mana bersembunyi. Bener nih, ikuti aku, kata Yudas.
Iya, maka Herodes bilang, "Hei pasukanku, ikuti Yudas, tangkap Isa bin Maryam." Pada mereka kemudian Yudas akan masuk ke tempat Isa bersembunyi. Yudas masuk duluan untuk memastikan apakah Isa bin Maryam ada di dalam. Di saat Yudas masuk ke dalam, Allah berfirman kepada Nabi Isa. Quran Surat Ali Imran ayat 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, aku akan menidurkan kau wafat di sana." Artinya bukan mati tidur. Wafat itu adalah kalimat mustarokah. Satu kata banyak arti di dalam bahasa Arab. Ada kalimah mutarodif, ada kalimat musyarakah, mutarodif. Banyak kata artinya satu. Kalau musyarakah satu kata, banyak arti kata. Wafat pun sama, wafat itu bisa berarti mati dan juga bisa berarti tidur, bisa berarti pingsan. Contohnya Quran Surat Al-Ayat ke-60. Surat ke-6 ayat 60 Allah berfirman, "Dan dialah Allah yang mengetahui yang menidurkan kamu di waktu malam pertama, dialah Allah yang menidurkan kamu di waktu malam. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari." Wafat di sana artinya tidur. Surat Ali Imran ayat 55. Kalau kita lihat di Surat Ali Imran ya, kita lihat saja. Sebelum Yudas masuk ke sini, Allah berfirman kepada Nabi Isa, "Ingatlah wahai Muhammad ketika Allah berfirman, 'Ya Isa bin Maryam, sesungguhnya aku akan menidurkan kau.' Nabi Isa tidak mati tapi ditidurkan. Dan aku akan mengangkat engkau ke sisiku." Diangkat ke sisi Allah. Berarti sekarang Isa ada di mana? Di sisi Allah dalam kondisi tertidur. Bisakah tidur ribuan tahun? Ribuan tahun hitungan kita di dunia, satu hari di sisi Allah berapa lama? Satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Sekarang 2024, di sisi Allah berapa hari? 2 hari. Nabi Isa baru tidur 2 hari kok. Nyambung kan? Yakin enggak Nabi Isa masih hidup? Ya lagi tidur sekarang. Nanti akan Allah turunkan. Kapan? Nanti kita hitung. "Dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir." Dajjal Samiri alias Yudas yang kemudian bergelar Dajjal. Dia menebarkan fitnah terkait Isa. Dia punya mukjizat Nabi Isa juga. Lalu dia katakan, "Akulah Yesus Tuhan." Jadi dia memfitnah Nabi Isa itu Tuhan. Maka turunnya Nabi Isa adalah untuk membersihkan namanya yang telah difitnahkan oleh Dajjal bahwa dia bukan Tuhan. "Dan aku akan membuat kamu membersihkanmu." Aku akan bersihkan namamu, artinya yang bergelar Al-Masih itu Isa bin Maryam, bukan Dajjal. Dan Nabi Isa itu tidak pernah mengatakan sebagai Tuhan. Nah, inilah yang kemudian menjadi kesadaran massal yang muncul dalam benak para gerejawan hari ini. Di Eropa ada katedral yang membahas materi seperti kita. Hal semacam ini mengakibatkan orang-orang sadar, oh ternyata agama kita keliru. Oh, kalau Yesus bukan Tuhan, berarti orang Islam yang benar. Maka bondong-bondong mereka masuk Islam. Khawatirlah orang Islam yang ada di Indonesia kalau apa yang terjadi di sana akan terjadi di Indonesia. Baik, diangkatnya Nabi Isa ke langit. Maka kemudian Yudas masuk. Ketika Yudas masuk, ada tidak Nabi Isa? Tidak ada. Kan sudah diangkat ke sisi Allah dalam keadaan tidur. Loh, kemana Isa bin Maryam tadi ada di sini? Bingung tuh akhirnya Yudas. Oleh karena itu Yudas diserupakan menjadi Isa bin Maryam. Itulah indri dalam salib yang ada patungnya. Quran surat keempat ayat 157. Nah ini, kita lihat ayatnya. Ketika keluar dia jadi Nabi Isa kan? Maka dia ditangkap. Loh, kok aku yang ditangkap? Aku Yudas yang menunjukkan kamu. Wajahmu wajah Isa. Udah kamu diem aja, wajah kamu wajah Isa. Lalu Hawariyun tuh saat itu. Nabi ditangkap, Nabi saya ditangkap. Karena betul-betul berubah menjadi Nabi Isa. Cuma satu yang tahu bahwa itu bukan Nabi Isa, Barnabas. Dia ingat betul apa yang dikatakan Nabi Isa sebelum diangkat kelak. Di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku. Apa maksudnya memberitahukan di mana aku bersembunyi? Dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Apa maksudnya? Di tiang salib. Nabi Isa sudah mengatakan begitu. Yang paham ini dan ingat ini adalah Barnabas. Yudas nih kayaknya yang berkhianat. Betul ya udah. Dia berniat memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi. Dan dialah yang menggantikan Nabi Isa di tiang salib
Barnabas yang paham ini. Disaliblah Yudas, salibkan panjang tuh. Dia ditidurkan, dia dipaku kaki dan tangannya. Di saat ia ditidurkan, dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Makanya dia berseru pada Nabi Isa, Eli Eli lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Bahwa Nabi Isa diangkat bukan hanya rohnya saja, tapi dengan fisiknya. Buktinya bisa terlihat oleh Yudas. Berarti memang Nabi Isa tidak ada. Disaliblah dia. Diarak ke bukit Golgota. Golgota artinya tengkorak, karena salibnya panjang. Lalu Herodes memegang pedang di tangan kanannya, Old Testament, di tangan kirinya Perjanjian Lama. Itu pedang ditusuk-tusukan ke tubuh Yudas yang dikira Isa bin Maryam, atau mereka menyebutnya Yesus Kristus. Begitu darah bercucuran, mereka berebut darah Yesus untuk diminum. Karena mereka yakin jika ada bagian tubuh Yesus bersatu dengan tubuh mereka, mereka tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Banyak tusukan pedang tadi menusuk tubuhnya. Salah satu tusukan pedang itu menusuk mata kanannya. Di saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Ini yang membuat saya yakin Yudas adalah Dajjal. Kita sampaikan hadits Rasulullah dalam Sahih Muslim. Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Allah menciptakan alam semesta Adam sampai hari kiamat nanti melebihi fitnah Dajjal. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun, melainkan mengingatkan, terus mengingatkan umatnya akan bahaya Dajjal. Aku nabi yang dan kalian umat terakhir, dan Dajjal akan keluar di zaman kalian, hai umatku. Nah, kemudian Rasul mengatakan, jadi berdasarkan hadis tadi, para nabi dan rasul semuanya mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa memperingatkan tentang bahaya Dajjal, seolah-olah diajak akan muncul di zaman mereka. Ada hal yang menarik tentang Dajjal. Aku akan katakan hari ini sesuatu terkait Dajjal. Sesuatu terkait Dajjal yang para nabi dan rasul belum menyebutkannya. Ada sesuatu yang terkait Dajjal, cuma Rasulullah yang tahu. Para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa belum pernah menyampaikannya. Apa itu? Dia pecak mata kanannya, bukan buta. Orang tidak bisa melihat matanya normal, tidak bisa melihat disebutnya apa? Buta. Kalau buta bisa matanya normal, ini pecak matanya rusak. Sesungguhnya dia pecak mata kanannya dan Allah tidak pecak. Artinya jika ada manusia pecak mata kanannya sebelah, mengaku Allah itu adalah Dajjal, bukan Tuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa cuma Rasulullah yang memberitahukan kalau Dajjal pecak mata kanannya? Berarti para nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa menganggap Dajjal itu masih normal. Matanya dua. Jadi Dajjal kehilangan mata kanannya ketika disalib. Kenapa cuma Rasulullah yang ngasih tahu? Kan Nabi Isa sudah diangkat, Nabi Isa tidak tahu apa yang terjadi di bawah kan? Maka peristiwa ini akan dikabarkan oleh nabi berikutnya. Setelah Nabi Isa, siapa? Nabi Muhammad. Nah, semakin jelas bahwa Yudas adalah Dajjal. Jadi siapa yang disalib? Itulah Dajjal. Klaim pendeta Sanhedrin, kami sudah membunuh Isa bin Maryam Rasulullah, karena memang betul-betul berubah di hadapan mereka menjadi Isa bin Maryam. Hawariyun saja mereka ragu itu Nabi Isa atau dibunuh. Yang membantah itu cuma satu, siapa? Barnabas. Tidaklah mereka membunuh Isa bin Maryam. Dikatakan kalau tidak dibunuh berarti tidak mati, dan tidak pula menyalibnya. Lalu siapa yang disalibnya? Akan tetapi Allah serupakan mereka. Dan Yudas yang berkhianat tadi itulah yang diserupan menjadi Isa bin Maryam. Yesus yang mereka sebutkan adalah Yudas. Barnabas paham betul, maka dia ingin membuktikan. Aku akan buktikan kalau Yudas ini Dajjal. Lalu apa kemudian? Barnabas penasaran, akan aku gali nanti setelah 3 hari 3 malam. Kalau dia masih hidup Dajjal, kalau dia mati, oh Yudas manusia biasa. Diam-diam Barnabas setelah 3 hari 3 malam menggali kuburnya. Yudas Iskariot sebelum dia digali, Allah kembalikan wajah Isa kepada wajah Yudas. Perubahan wajah tadi mengakibatkan ada cahaya terpancar. Maka cahaya tadilah yang mendorong, yang membawa darah nempel di kain kafan. Pernah melihat kain kafan dari Turin?
Sebab doktrin itu kain kafan ada sketsa wajah Yesusnya. Yang diklaim oleh mereka itu aja Isa bin Maryam, sehingga wajah Yesus seluruh dunia sama berdasarkan kain kafan itu. Dan ini pula ternyata yang ada dalam crop circle yang dibuat oleh UFO. Ini salah satu clue saya. Kenapa saya mengatakan UFO kendaraan pengintai Dajjal? Saking dahsyatnya fitnah akhir zaman, paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Menjual akidahnya demi pangkat, jabatan, dan harta. Nah, Barnabas diam-diam setelah 3 hari 3 malam diam-diam dia menggali kuburannya. Ada yang viralkan ini setelah masa ini. Diam-diam Barnabas menggali kuburan Yudas. Allah kembalikan wajahnya kepada wajah Judas Iskariot. Digali sama Barnabas ternyata masih hidup. 3 hari 3 malam dikubur masih hidup. Ternyata dia adalah Dajjal. Di bawah itu Yudas diselamatkan. Diobati bertahun-tahun, ditunggu satu lagi mengaku Isa bin Maryam. Ketika Barnabas sedang bekerja, tiba-tiba Yudas sudah datang. Hei Barnabas, lihatlah aku. Ada apa Judas? Aku bukan Judas. Aku ini Isa bin Maryam. Benar kamu sudah paham kalau tubuhnya telah berubah menjadi sabun Maryam. Tapi dia lupa kalau dia sudah berubah kembali menjadi muda ketika dalam kubur kan? Dia mengakui saya bin Maryam diusir sama Barnabas. Kenapa tidak dibunuh sama Barnabas? Karena yang membunuhnya nanti Nabi Isa. Mengembaralah dia keliling dunia. Dalam pengembaraan itu telah bertahun-tahun, sampailah dia di segitiga Bermuda. Bertemulah dengan iblis laknat Allah. Muhammad Isa Daud menyebutkan iblis ada di segitiga Bermuda. Singgasana iblis ada di segitiga Bermuda. 2/3 di bawah permukaan air laut, 1/3 di atas permukaan air laut. Pertemuan itulah pertemuan yang sangat ditunggu-tunggu oleh Azazil. Kami resam kemari. Salam kembali. Salam. Apa kata iblis? Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam atau Samiri. Paman Sam apa yang terbayang dalam benak kita? Amerika. Jadi Amerika negara bentukan siapa? Nanti simbol-simbolnya kita bahas. Dialah bertemu dengan iblis dan Dajjal ini bertemu. Maka mereka sepakat untuk menyesatkan manusia. Segitiga itu bukan simbol saja. Salah kalau ada yang mengatakan. Saya mengatakan kalau segitiga simbol saja. Bukan segitiga itu simbol Tuhan. Segitiga dalam filosofi agama Ardi itu adalah simbol Tuhan. Makanya agama Hindu doktrin utamanya adalah Tripitaka. Betul, agama Buddha Tridharma kitab sucinya Tripitaka, agama Kristen Trinitas. Nah, Rasulullah ternyata cincinnya berbentuk segitiga. Lah kalau cincinnya ditempelkan, itu akan terlihat bentuknya segitiga. Nah, di dalamnya Rasul tuliskan Allah wahdalah syarikalah Muhammad abduhu wa rasuluh. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Kisah sahabat Nabi bertemu Al-Jasasah dan Dajjal. Tamim tengah melakukan perjalanan pada suatu pulau. Di tengah perjalanan, Tamim melihat hewan aneh yang menyebut dirinya sebagai mata-mata bernama Al-Jasasah. Setelahnya, mereka bertemu makhluk yang berbulu lebat hingga tidak dapat dibedakan antara bagian depan dan belakang. Mereka pun bertanya, "Siapakah kamu ini, hai makhluk berbulu?" Makhluk berbulu itu menjawab, "Aku adalah Al-Jasasah." Mereka bertanya lagi, "Apakah Jasasah itu?" Bukannya menjawab, makhluk itu berkata, "Hai sekalian manusia, pergilah kalian kepada seorang laki-laki di suatu biara, karena ia sangat mengharapkan berita dari kalian." Setelah mendengar itu, rombongan mereka langsung pergi meninggalkan tempat tersebut karena mengira makhluk aneh itu adalah setan. Hingga akhirnya mereka masuk ke dalam pulau tersebut. Tiba-tiba mereka bertemu dengan seseorang yang sangat besar di suatu biara. Diakui oleh Tamim sendiri, ia belum pernah melihat orang yang sebesar dan sekekar itu. Makhluk inilah yang mengaku dirinya Dajjal. Kedua tangan orang tersebut terbelenggu pada lehernya dan kedua kakinya dirantai dengan besi antara kedua lutut hingga kedua mata kakinya. Rombongan Tamim pun bertanya, "Siapakah kamu ini?"
Makhluk itu menjawab, "Bukankah kalian telah memperoleh sedikit informasi tentang diriku? Maka sekarang beritahukanlah kepadaku, siapakah kalian sebenarnya?" Tamim dan kawanannya menjawab, "Kami adalah orang-orang yang berasal dari Arab. Kami berlayar mengarungi laut dengan menggunakan perahu. Kemudian kami terbawa ke tengah laut pada saat gelombang laut mulai membesar." Mereka pun menceritakan pertemuan dengan hewan aneh tersebut pada si makhluk raksasa. Laki-laki di biara itu kemudian bertanya pada mereka, "Hai rombongan pengendara perahu, beritahukanlah kepadaku tentang kebun kurma Baisan." Dijawab oleh rombongan Tamim bertanya, "Tentang hal apakah yang akan kamu tanyakan kepada kami?" Laki-laki itu menjawab, "Aku bertanya tentang pohon kurma kepada kalian, apakah ia telah berbuah?" Kami menjawab, "Ya, pohon kurma itu telah berbuah." Laki-laki itu justru berkata bahwa pohon kurma tersebut sebentar lagi tidak akan berbuah. Ia lalu bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang telaga Tabariyah." Rombongan Tamim balik bertanya, "Apakah yang akan kamu tanyakan kepada kami?" Laki-laki itu berkata, "Apakah telaga tersebut ada airnya?" Dijelaskan pada laki-laki biara tersebut bahwa air telaga ada sangat banyak. Namun sang laki-laki kembali berkata bahwa air telaga itu akan habis. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang seorang nabi utusan Allah yang ummi. Apa yang telah ia lakukan?" Rombongan Tamim menjawab, "Nabi tersebut telah keluar dari kota Makkah dan menetap di kota Yatsrib, Madinah." Laki-laki itu bertanya lagi, "Apakah nabi itu dimusuhi oleh orang Arab?" Dan kemudian dijawab dengan, "Ya, ia selalu dimusuhi orang Arab." Laki-laki itu terus bertanya, "Bagaimana upaya nabi tersebut dalam menghadapi mereka?" Kemudian dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW yang dimaksud tersebut telah berhasil dalam menyebarkan dakwahnya. Hingga lelaki biara itu menjawabnya dengan panjang lebar sembari menjelaskan siapa dirinya. Hal ini pun menjelaskan mengapa ia mengetahui tentang masa yang akan datang. Sungguh lebih baik apabila orang Arab itu mematuhinya. Sekarang, baiklah aku akan memberitahukan kepada kalian tentang diriku. Sesungguhnya aku ini adalah Al-Masih Dajjal, dan sebentar lagi aku telah diizinkan untuk keluar. Setelah itu aku akan menjelajahi dunia hingga tidak ada satu kampung pun yang tidak aku singgahi dalam jangka waktu 40 malam, kecuali kota Makkah dan Taibah, Madinah. Hadis Al-Jassasah Tamim Ad-Dari menjadi fenomena. Sampai-sampai ketika itu Nabi memerintahkan Bilal mengumandangkan azan untuk mengumpulkan masyarakat agar mendengarkan cerita Tamim Ad-Dari. Bagaimana pemahaman kita tentang Jassasah dan Tamim Ad-Dari di antara pendapat ulama yang telah mengakar lama bila dibandingkan dengan ilmu pengetahuan serta al-mubasyirat? Semoga saja menjadi khasanah pengetahuan yang lain dalam membuka diskusi yang baik beberapa temuan-temuan kasus yang terjadi di masyarakat. Fitnah Dajjal. Sosok Dajjal adalah seorang manusia yang menjadi inti fitnah sepanjang kehidupan manusia. Sosok Dajjal ini akan dimunculkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada penghujung akhir zaman sebagai salah satu tanda dari beberapa tanda bersama kemunculan Al-Mahdi alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Yakjuz dan Makjuz. Para ulama berbeda-beda pandangan terkait sosok Dajjal tersebut karena dua hadis Jassasah dan hadis Ibnu Sayyid yang berseberangan. Pada saat bersamaan di Dajjal dirantai, tapi Ibnu Sayyid sebagai Dajjal ada di Madinah. Hadis ini telah menjadi dasar ahli hadis dalam memberikan pendapat tentang sosok Dajjal. Pemahaman cerita Tamim Ad-Dari, maka beberapa pendapat meyakini bahwa Dajjal adalah manusia yang ditakdirkan hidup berabad-abad lamanya dan setiap zaman akan berubah dirinya sampai di penghujung zaman sesuai kemunculan sosok aslinya. Beberapa pendapat dari para ahli cendekia juga demikian, termasuk para pemerhati akhir zaman. Mulai dikaitkan dengan masa Samiri, dan kemudian Samirilah Yajik dianggap Dajjal pertama yang terus hidup setiap zaman akan merubah sosoknya. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam, sosok Samiri berubah menjadi Yudas Iskariot sebagai Dajjal. Sosok ini kemudian hilang di telan bumi.
cerita Ibnu Sayyad yang dicurigai sebagai Dajjal, dan perdebatan antara Umar radhiyallahu anhu dan sahabat lainnya. Keyakinan bahwa Dajjal adalah manusia yang dipanjangkan umurnya selama ini dirantai adalah satu pendapat, seolah-olah tidak terbantahkan, tapi dengan hadirnya mubasyirat pendapat ini bisa menjelaskan kronologisnya. Kondisi masuk pada dimensi astral versus Fuq amnesia. Beberapa kejadian yang sering menjadi fenomena di masyarakat adalah peristiwa hilang. Seorang dalam hitungan hari, minggu sampai bulan yang kemudian ditemukan, ia kemudian dapat bercerita pengalamannya berinteraksi dengan komunitas astral. Beberapa tahun lalu ada kejadian tukang bakso hilang selama 7 hari di kota Samarinda. Setelah ditemukan di satu tempat, ia bercerita diajak pembelinya sosok orang tua memberi nasihat sambil mengajak berjalan. Kisah nyata. Beberapa kisah lain juga banyak sering disebut dibawa oleh makhluk halus. Berbeda juga kejadian dalam ilmu psikiatri budaya, bukan astral, yang disebut Fuq amnesia. Seorang bisa menghilang, pergi sendiri tanpa tujuan, hilang dari keluarganya, tidak bisa mengenali dirinya dan lost memory. Kejadian ini bisa berhari, minggu, atau berbulan. Setelah ditemukan, ia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi saat hilang. Lost memory ke amnestik. Dua fenomena ini dapat dijadikan penjelasan apakah Tarim Ad-Dari tersebut terjebak dalam alam astral, Jasasa dan pulau tersebut tidak dikenal, apakah Pulau Sokotra, atau kemungkinan adalah masuk dalam dimensi astral. Kejadian ini Tarim Ad-Dari dalam kondisi astral bertemu sosok Dajjal, orangnya besar, kekar, terkurung di pulau dan dirantai besi, dan Al-Jasasa sebagai simbol akhir zaman bukan sosok sebenarnya yang akan segera tiba, karena bila dianalisis hadis lain pada saat bersamaan pula ada riwayat Ibnu Sayyad juga tentang kemunculan Dajjal dari arah timur negeri tanduk setan, Iran. Kontradiksi pendapat ulama tentang cerita Al-Jasasa berkembang menjadi dalil, terlanjur sudah diyakini turun-temurun, meskipun masih banyak pertanyaan mendasar yang belum bisa dijawab. Nabi bersabda, setelah Rasulullah wafat, maka wahyu terputus kecuali Al-Mubasyirat. Muslim, apakah Al-Mubasyirat itu? Jawab, nab, mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda Muhammad Qasim telah di-guide pembimbingan selama hidupnya dengan mimpi-mimpi dari Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa peristiwa yang sudah dan akan terjadi diperlihatkan, termasuk kejadian kemunculan Dajjal ini. Al-Mubasyirat ini bukan narasi, bukan literasi, dan atau telah kitab, tetapi mimpi dari Rabbnya yang dialami saudara Qasim sendiri. Cerita mimpi tentang Dajjal sangat menarik untuk ditelaah, karena ada bagian yang sangat berbeda, lebih detail, dan sangat kronologis. Dua cerita saling bertolak belakang antara diutusnya Al-Mahdi dan munculnya Al-Masih Dajjal. Satu memberi pesan petunjuk, jauhi syirik, versus Dajjal membawa fitnah, kebaikan padahal keburukan. Al-Mahdi hanya diberikan petunjuk tauhid, sedangkan Dajjal itu manusia yang dilahirkan, akan muncul sebagai orang yang suci, kaya, punya kekuatan dan kekayaan luar biasa, sehingga kedatangannya disambut ribuan, bahkan jutaan. Di mana saja ia berada, ia akan mengunjungi kota di dunia berkampanye kamuflase kebaikan. Ia bernama Abdurrahman, fasih berbahasa Arab karena ia orang Arab seorang Muslim dengan segala kemampuan akademik dan agama. Penampilannya bisa berubah-ubah dari baik, sopan, jahat, bengis, ia dapat membunuh, sembunyi-sembunyi, bagi siapa saja tidak sependapat. Kelak setelah masanya tiba, ia akan mengaku sebagai Tuhan. Ia akan memimpin pasukan yang berhadapan dengan pasukan Al-Mahdi. Nabi Isa alaihissalam akan membantu Al-Mahdi membunuh Dajjal di Ilya, pintu Lod. Dalam mimpi lain, Qasim diceritakan, Iblis memanggil Dajjal dengan sebutan The Rihman Lord, panglima yang kaya raya. Menurut Al-Mubasyirat, sosok Dajjal bukan manusia yang dipanjangkan umurnya, tetapi dilahirkan di Timur Tengah. Tidak seperti Yakjus dan Makjus, tidak dilahirkan di akhir zaman ini,
Tapi mereka adalah manusia yang lampau. Mereka dikurung pasung di gua-gua yang tinggi sekali dari zaman Zulkarnain. Kelak akan dikeluarkan pada sesaat setelah kematian Dajjal. Mereka sangat dendam kepada manusia karena manusialah mereka dipasung. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada saudara Qasim. Ia tidak menyampaikan dari hawa nafsunya atau dari buah pikirannya, tetapi dari al-mubasyirat yang selama ini dialami. Demikian, semoga pemahaman ini bisa memberikan kekuatan utik menghadapi fitnatul kubra al-masih ad-dajjal laknatullah. Wallahu a'lam bissawab.